Masih berbincang bersama Dinas P2KB P3 Kota Sukabumi. Setelah barusan kita ngobrol dengan bidang KB, sekarang kita bakal ngobrol dengan bidang PPKS bersama Ibu Wiwi Edi Yulaviani. Selamat sore Ibu. Nah oke. Bu, kalau kita ngomongin bidang PPKS, saya tadi sempat salah juga ya sedikit ya. Ini kan tentang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Betul. Ini akan berkaitan erat, sangat erat dengan bidang KB ya, karena ada pengendalian penduduknya di sana berarti Bu ya. Pengendalian ini dalam maksudnya ketika bicara pengendalian penduduk, apakah tentang jumlah atau tentang apa sebenarnya Bu? Nanti mikirnya pencatatan pelaporan ya. Gitu Bu, maksudnya itu karena pendudukan. Ini tentang pengendalian itu mencatat jumlahnya atau implementasi pengendaliannya atau seperti apa sebetulnya Bu kalau bicara tentang pengendalian penduduk di sini Bu? Oke. Selamat sore semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita sebut Kemenduk Bangga, ya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Betul. Nah, arahnya memang terkait dengan pengendalian penduduk. Di sini yang kita sebut sebagai pengendalian penduduk adalah suatu kondisi di mana kita bisa mengendalikan satu mungkin laju pertumbuhan penduduk. Walaupun itu memang sebenarnya bukan menjadi tupoksi kami seluruhnya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, pengendalian penduduk di sini lebih diarahkan kepada hasil yang didapatkan dari pengendalian penduduk tersebut untuk perencanaan pembangunan ke depan. Oh, termasuk makanya kenapa ada keluarga sejahtera itu berarti Betul. dari output dari pengendalian penduduk tadi gitu berarti Bu ya? Sebenarnya nanti bergabung dengan bidang KB. Oh, bergabung dengan bidang KB. Oke. Bu Kabit, kalau misalkan saya boleh nanya nih Bu, tentang kondisi pertumbuhan keluarga di Kota Sukabumi sekarang, itu seperti apa sih Bu? Dan memang indikator yang dikatakan seimbang itu seperti apa? Jadi mungkin tadi Pak Kadi sudah menyampaikan ya, ada yang kita sebut sebagai TFR atau Total Fertility Rate. Itu artinya suatu angka yang menyatakan pertumbuhan dari pengendalian penduduk dari Kota Sukabumi. Dari Indonesia lah seluruhnya. Indonesia umumnya. Nah, di TFR sendiri angka kita sebenarnya sekarang 2,17 ya, itu capaian tahun 2024. Nah, si TFR ini yang terkait nanti dengan pengendalian penduduk, dengan indikator tersebut kita berharap penduduk itu nanti seimbang antara yang lahir, kemudian dengan qadarullah yang meninggal ya. Betul. Itu kita harapkan bisa seimbang. Nah, kalau nanti di dalamnya ada migrasi kependudukan, artinya ada yang datang pindah kayak gitu ya, itu yang dicatat oleh Disduk Capil sebenarnya. Nah, di situ akan membuat suatu keseimbangan sebenarnya. Betul. Harapannya begitu ya. Dengan sendirinya sebetulnya harusnya ya. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya penduduk ini seimbang? Berarti kan yang pertama memang tadi lahir meninggal ya. Betul. Sekarang kalau kita tahu umur harapan hidup masyarakat kita yang Kota Sukabumi lah khususnya itu kan terus meningkat ya. Ya, betul. Makanya tadi mungkin Akang bilangnya jumlah lansia akan semakin banyak. Nah, jadi sebenarnya nanti berhubungannya dengan itu. Oh iya, betul. Jadi jangan sampai jumlah lansianya semakin banyak, jumlah yang lahirnya semakin sedikit, sehingga nanti akhirnya bebannya menjadi lebih besar untuk anak-anak kita, anak cucu kita. Betul. Jadi harapannya yang tadi yang jumlah yang Pak Kadi sudah sampaikan di angka sekitar 2 gitu ya, TFR 2 itu sudah sesuatu yang seimbang. Nah, jangan juga dari yang 2 ini tapi bentuknya tuh tidak sama gitu ya. Jadi ada misalnya kalau sekarang mungkin yang sering kita dengar fenomena tidak mau punya anak. Child free. Untuk para yang muda-muda sekarang gitu. Karena merasa kalau punya anak terbebani. Terbebani dari sisi materi, dari sisi psikologis, harus ngurus anak, karir tidak bisa berkembang dan sebagainya. Itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Yang pertama child free. Jangan sampai di satu sisi child free menjadi bertambah, tapi ada kelompok masyarakat lain yang nantinya punya anak banyak. Betul. Sedangkan mungkin mohon maaf sekali, kita tahu sebagian besar masyarakat yang memiliki anak banyak, makanya KDM menyampaikan seperti itu ya terkait dengan bansos. Memang ada sebagian yang berasal dari kelompok masyarakat yang perlu kita bantu. Betul. Ini kita mencoba menyeimbangkan hal tersebut sehingga muncullah program KB tadi. Program KB itu program dari zaman dulu sebenarnya. Betul. Tapi itu memang program yang sangat efektif untuk
mendukung kegiatan atau mendukung program yang terkait dengan penduduk tumbuh seimbang. Oke, wah betul sekali yang Ibu bilang. Nah Bu, itu kan sebetulnya kalau kita bicara tentang apa, tapi kalau kita bicara tentang bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh bidang PPKS sejauh ini Bu, tentang bagaimana untuk melakukan atau mengendalikan lajur pertumbuhan dari penduduk itu sendiri, itu gimana Bu sekarang? Yang dilakukannya? Yang dilakukan ya. Jadi mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa laju pertumbuhan penduduk itu bukan menjadi otoritas kami gitu ya. Betul. Karena itu punya beberapa dinas dan beberapa unsur yang memang harus membantu mengendalikan hal tersebut. Yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah dengan pendataan terlebih dahulu. Pendataan ada di bidang Ibu juga untuk mendatanya? Betul. Jadi mungkin pernah dengar ya, kalau setiap tahun dari mulai tahun 2021 itu ada PK21. Pendataan keluarga tahun 2021. Itu sebenarnya start kita untuk mendata keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Betul. Nah, salah satunya memang di Sukabumi. Nah, kemudian setelah itu setiap tahun kita ada pemutahiran PK. Pemutahiran pendataan keluarga. Nah, terakhir tuh kita baru selesai bulan September kemarin. Nah, itu baru selesai yang pemutahiran PK 25. Nah, dari data yang ada tersebut, data itu akan dianalisis di tingkat pusat. Kemudian nanti akan muncullah kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok keluarga yang nantinya akan memudahkan kita untuk merencanakan pembangunan. Berarti akan terkategorikan gitu ya. Nanti mungkin penanggulangannya itu juga akan dengan pendekatan yang berbeda berarti Bu ya? Betul. Mungkin Akang pernah dengar atau para pendengar sekalian pernah dengar ada yang kita sebut KRS, keluarga risiko stunting. Betul ya? Betul ya, sudah dengarnya. Betul. KRS itu merupakan hasil atau produk dari pendataan keluarga. Gitu. Nah, KRS ini kan sekarang kalau tadi tanya tentang isu ya. Nah, salah satu isu yang memang masih hangat dan akan selalu hangat sampai sekian tahun ke depan gitu ya. Karena nanti berhubungan juga dengan astacitanya presiden Itu tuh salah satunya adalah penurunan stunting. Betul. Nah, si penurunan stunting ini difokuskan kalau dari pusat untuk bantuan, untuk kegiatan-kegiatan yang bagaimana cara percepatan pengentasan stunting itu melalui data-data yang ada di KRS, keluarga berisiko stunting. Berarti dari pendataan keluarga tadi ini akan banyak input yang masuk kembali dan output yang harus dikerjakan oleh banyak OPD berarti Bu ya. Dari pendataan keluarga tadi. Betul. Jadi data KRS tersebut itu sebenarnya bisa digunakan oleh semua OPD yang memang memerlukan data tersebut. Kita punya data sampai by name by address sebenarnya. Gitu. Jadi sampai saat ini sebenarnya sudah ada beberapa OPD yang memang menggunakan data tersebut untuk menyalurkan bantuan. Berdasarkan data yang barusan Ibu itu bilang ya. Betul. Nah Bu, kalau bicara tentang tugas yang lain yang ada di bawah PPKS itu sendiri, kan salah satunya adalah tentang ketahanan keluarga juga Bu. Betul. Ya. Nah, bisa dijelasin nggak Bu sih tentang program-program yang sedang dijalankan untuk mendorong tentang ketahanan keluarga? Tapi sebelum itu saya pengen nanya dulu, apa itu ketahanan keluarga? Kemudian boleh dijelaskan apa yang sedang dijalankan programnya Bu? Ketahanan keluarga itu adalah suatu kondisi yang diharapkan bisa mendukung keluarga-keluarga yang ada di Indonesia supaya dia lebih tangguh dan lebih mapan dalam menghadapi kehidupannya. Begitu. Nah, kalau kita sebut dengan program ketahanan keluarga, sebenarnya ini merupakan kegiatan lanjutan dari program KB. Kalau kita cerita dari zaman dulunya ya, kan yang pertama kali muncul memang sebenarnya program KB-nya. Nah, pada saat keluarga tersebut sudah ber-KB, berarti ada kelompok-kelompok keluarga yang perlu kita bina. Betul. Nah, pembinaannya itu melalui program ketahanan keluarga ini. Contoh, keluarga yang ber-KB yang punya anak balita. Nah, itu akan kita dorong untuk masuk dalam kelompok berikutnya, kita sebut kelompok bina keluarga balita atau BKB gitu ya. Betul. Kemudian anaknya sekarang sudah dia masih ber-KB nih, akseptor KB keluarga ini. Tapi anaknya sudah nggak balita, anaknya sudah masuk remaja. Kita masukkan ke dalam kelompok bina keluarga remaja. Kemudian ternyata sudah usia keluarga ini masih pus ya, masuknya masih pus, pasangan usia subur, artinya isi istri usianya belum 50 tahun, jadi masih 49. Tapi dia ternyata tinggal dengan keluarganya, misalnya yang lansia gitu ya, ada yang lansia. Karena misalnya orang tua mertuanya ikut. Nah, kita akan punya kelompok
namanya Bina Keluarga Lansia. Begitu. Nah, atau misalnya ternyata yang tadi kalau misalnya kita bicara tentang perekonomian, kesejahteraan keluarga, betul. Di situ ada kelompok-kelompok yang ber-KB tersebut yang punya usaha. Nah, itu kita juga bina. Itu namanya UPPKA, unit UPPKA, upaya peningkatan penghasilan untuk akseptor, begitu. Kemudian juga kita punya nih satu lagi sebenarnya yang kelompok-kelompok remaja. Mungkin kalau kesehatan punya posyandu remaja ya. Betul, nah, betul. Kalau kita sebenarnya juga punya model seperti itu untuk konseling namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja. Nah, itulah sebenarnya kelompok-kelompok ketahanan yang ada di Kota Sukabumi yang memang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, betul. Tapi sebenarnya ada dan memang itu berperan penting dalam upaya-upaya ketahanan keluarga. Wow. Tapi nah Bu, ini kan kalau bicara tentang barusan kelompok-kelompoknya sudah ada, kemudian juga kegiatan-kegiatannya sering dilakukan. Tapi kan namanya praktek di lapangan nih Bu, pasti akan selalu ada tantangan-tantangan. Terutama ketika kita bicara tentang pendataan, pengendalian penduduk, kemudian keluarga sejahtera. Misalnya kayak sekarang pendataan Ibu bilang tadi, itu kan memang kita butuh door to door gitu kan. Ya ratusan ribu warga Kota Sukabumi dengan puluhan ribu kepala keluarga gitu kan. Itu memang cukup memakan waktu dan tenaga gitu Bu. Bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi Bu? Oke. Untuk pendataan keluarga ya. Ya, misal salah satunya. Jujur, kita masih disupport sepenuhnya dari kementerian. Oke. Jadi support sepenuhnya tuh dari kementerian. Tapi kita punya tenaga yang di lapangan yang memang membantu kami melakukan pendataan tersebut. Kita sebutnya sebenarnya tim pendamping keluarga. Pendamping keluarga. TPK. TPK. Nah, ibu-ibu TPK ini sebenarnya selain melakukan pendampingan terkait dengan stunting, beliau-beliau ini juga melakukan pemutakhiran data terhadap data-data tersebut. Bisa lewat pemutakhiran data atau PK, bisa juga lewat verval dari data KRS yang ada. Jadi sebenarnya kita punya tenaga nih di Kota Sukabumi gitu ya. Walaupun memang tadi support terbesarnya memang masih dari kementerian. Kemudian sulit nggak ya kalau pendataan? Sulit, benar. Ya, kenapa? Karena mungkin dari masyarakat sendiri ada yang iya tadi data dikasih bantuan gitu ya. sering yang seperti itu ya. Tapi ya tadi itu kami harus pandai-pandai untuk bisa menjelaskan, karena data yang kita kumpulkan sekarang itu sebenarnya nanti akan berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan ke depan. Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia maju.